Ibu Yoni adalah seorang guru di SD Negeri 1 Rambutan, tepatnya di kelas 4. Ketika sedang memeriksa tugas-tugas puisi dari siswa kelas 4 itu, Ibu Yoni menemukan banyak sekali kejanggalan. Di antaranya, tugas-tugas dari siswanya ini banyak yang sama. Nah, ketika Ibu Yoni menanyakan di mana mereka mencari sumber untuk membuat tugas puisinya, jawabannya pun membuat terkejut. Penasaran? Yuk kita simak pada video berikut ini. Baik anak-anak, Ibu sudah memeriksa tugas puisi yang kalian buat. Jadi puisinya di sini sudah bagus-bagus sekali ya. Tapi ada satu hal yang mau Ibu tanyakan anak-anak. Kalian itu mencari referensinya di mana ya? Bisa dijawab? Tugaspuisi.com, Bu. Saya juga di tugaspuisi.com, Bu. Wah, kebanyakan di sini mencari referensinya di satu sumber yang sama ya. Pantas saja Ibu lihat ini puisinya kok mirip-mirip gitu. Ini bahkan ada yang sama, titik komanya juga sama ini ya. Wah, anak-anak berarti di kelas ini sepertinya kurang adanya literasi digital ya. Hah? Literasi digital itu apa, Bu? Baik, Ibu akan jelaskan tentang apa itu literasi digital. Baik anak-anak, literasi digital adalah kecakapan menggunakan media digital dengan beretika dan bertanggung jawab untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi. Adapun tujuan dari literasi digital adalah membantu kalian dalam berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Kemudian memecahkan masalah, misalnya seperti kesulitan tadi ya, anak-anak Ibu kesulitan menemukan referensi puisi seperti tadi sehingga puisinya itu sama-sama antara satu dengan yang lainnya gitu. Kemudian tujuan lainnya adalah berkomunikasi dengan lebih lancar, kemudian juga berkolaborasi dengan banyak orang. Pembelajaran yang aktif dan inovatif dengan memanfaatkan media digital dapat meningkatkan literasi digital pada peserta didik. Mengapa ya literasi digital itu penting dalam dunia pendidikan? Tentunya karena dengan adanya literasi digital menjadi langkah yang baik bagi pendidikan di Indonesia untuk menghasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Nah, pemanfaatan aplikasi Ipusnas sebagai media literasi digital adalah sebuah langkah yang baik untuk meningkatkan literasi digital siswa. Seperti apa ya pemanfaatannya? Yuk kita simak pada video berikut ini. Halo siswa dan siswi yang Ibu sayangi, dimanapun kalian berada, semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat dan berbahagia ya. Pada video kali ini, Ibu akan memberikan tutorial kepada kalian bagaimana sih caranya untuk menggunakan aplikasi Ipusnas, aplikasi perpustakaan digital yang dapat kalian unduh pada gawai kalian masing-masing. Langkah pertama yaitu unduh aplikasi Ipusnas pada Play Store atau App Store kalian, lalu buka aplikasi ini dan tekan tombol garis 3 di pojok kiri atas. Apabila sebelumnya kalian sudah memiliki akun Ipusnas, maka kalian tinggal masuk dengan memasukkan email kalian dan kata sandi yang sudah kalian buat. Namun jika belum, tekan opsi daftar sekarang, kemudian isikan nama, email, kata sandi, dan nomor telepon kalian. Tunggu sebentar dan tara, kalian sudah memiliki akun Ipusnas. Untuk mencari buku yang ingin kalian baca, kalian dapat mengetiknya pada kolom pencarian. Nah, buku yang kalian cari akan segera muncul. Di sini karena kita berbicara soal puisi, maka Ibu akan coba untuk mengetikkan buku puisi. Dan Ibu akan memilih yang paling atas nih. Wah, untuk meminjam buku ini kita harus memverifikasi email kita terlebih dahulu, anak-anak. Maka dari itu, silakan buka email kalian, kemudian tekan tombol verifikasi email, maka akan muncul pemberitahuan email sudah diverifikasi. Lalu kita akan masuk kembali pada aplikasi, mengetik kembali buku yang kita inginkan. Lalu, kalian akan diminta untuk bergabung dengan e-pustaka. Silakan masukkan kembali kata sandi yang sudah kalian buat. Lalu tekan bergabung dan kalian sudah resmi menjadi anggota baru dari e-pustaka. Untuk meminjam buku, terlebih dahulu anak-anak harus mengunduh buku tersebut. Kita sabar menunggu ya untuk unduhannya ini supaya cepat selesai. Ya, sudah selesai, anak-anak bisa langsung membuka buku dan membaca buku. Tampilannya seperti kita membaca buku asli karena bukunya bisa dilipat-lipat seperti ini anak-anak. Sangat mudah dan menarik kan anak-anak? Jadi Ibu harapkan ya tidak ada lagi alasan kekurangan referensi seperti Bu saya tidak tahu di mana mencarinya, di internet hanya ada segini saja Bu, atau perpustakaan jauh dari rumah saya Ibu. Tidak. Cukup unduh aplikasi Ipusnas perpustakaan digital yang akan membantu kalian mengembangkan ide dan mencari inspirasi. Selamat berkarya anak-anak.
Nah, anak-anak, itulah tadi penjelasan mengenai literasi digital dan juga Ipusna sebagai salah satu media di literasi digital yang mampu membuat kalian atau memudah kalian untuk mengakses sumber referensi dalam tugas-tugas kalian. Jadi, Ibu harapkan tidak ada lagi ya anak-anak yang tugasnya sama gitu, bahkan sama persis sampai titik komanya. Karena Ibu sudah memberikan kalian salah satu aplikasi digital untuk meningkatkan literasi digital kalian. Jadi, selamat belajar dan sampai jumpa. Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan seseorang. Pendidikanlah yang menentukan dan menuntun masa depan dan arah hidup seseorang. Walaupun tidak semua orang berpendapat seperti itu, namun pendidikan tetaplah menjadi kebutuhan manusia yang nomor satu. Bakat dan keahlian seseorang akan terbentuk dan terasah melalui pendidikan. Pendidikan juga umumnya dijadikan tolak ukur kualitas setiap orang. Dengan semakin berkembangnya teknologi juga, Indonesia mempunyai upaya strategis peningkatan mutu pendidikan sebagai bentuk persiapan dalam memasuki masa emas Indonesia di tengah revolusi 4.0. Perlu adanya serangkaian transformasi pendidikan untuk dapat mempersiapkan para generasi pelaksana dalam memanfaatkan peluang tersebut. Dengan adanya digital teknologi mempermudah dalam mencari bahan pembelajaran bagi peserta didik, anak didik mudah mendapat pembelajaran, mempermudah melakukan interaksi antar pendidik dengan peserta didik sekalipun dalam situasi saat ini tidak dapat melakukan pembelajaran secara tatap muka misalnya. Tetapi dengan adanya teknologi pembelajaran dapat terus berlangsung melalui online. Literasi digital merupakan kemampuan semua orang dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi sesuai dengan kebutuhan dalam pendidikan. Bagaimana pendidikan dalam mengaplikasikan sebagai alat dan sumber-sumber belajar, siswa menjadikan peluang dalam belajar dan mengerjakan tugas-tugas. Dengan demikian juga dengan setiap para pendidik, bagaimana kecakapan mereka dalam menyampaikan pembelajaran dengan menggunakan teknologi akan membuat pembelajaran semakin menarik sehingga menarik perhatian murid. Media digital sangat berpengaruh bagi pendidikan, baik secara positif dan negatif. Dengan adanya media digital membantu semua orang untuk mempermudah dalam melakukan aktivitas. Pembelajaran juga dapat dibuat lebih menarik, mempermudah pendidik dan peserta didik untuk mendapatkan informasi tentang pelajaran. Literasi digital perlu didukung sebagai tata cara pembelajaran yang masuk dalam sistem kurikulum, atau setidaknya terhubung dengan sistem belajar mengajar. Selain melalui lembaga pembelajaran, promosi literasi digital juga perlu melibatkan kelompok-kelompok kreatif dan organisasi masyarakat berakar pendidikan yang bisa menyalurkan ide, memperbanyak keahlian dan memilih gerakan masif untuk cerdas dalam bersosial media. Proses pendidikan literasi digital seyogyanya diawali sejak usia dini. Wajib ada tata cara pendidikan literasi digital yang terstruktur. Adapun proses tersebut melalui beberapa tahapan, yaitu gerakan literasi digital di keluarga,
Di sini harus bisa menentukan sasaran kegiatan gerakan literasi digital di keluarga dan mempunyai strategi gerakan literasi digital di keluarga. Strategi tersebut meliputi penguatan kapasitas fasilitator yang berperan dalam melakukan gerakan sosialisasi literasi digital keluarga di masyarakat, peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu, perluasan akses sumber belajar bermutu. Literasi digital dalam gerakan literasi sekolah. Ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu pertama, mengkondisikan lingkungan fisik ramah literasi. Kedua, mengupayakan lingkungan sosial dan afektif sekolah sebagai model komunikasi dan interaksi yang literat. Ketiga, mengupayakan sekolah sebagai lingkungan akademik yang literat. Baik, itulah tadi proses literasi digital bagi peserta didik. Untuk video berikut ini akan menunjukkan bagaimana berita literasi yang ada di Indonesia. Informatika menyampaikan literasi digital Indonesia naik dari 3,49% pada tahun 2021 menjadi 3,54% berdasarkan Indeks Literasi Digital tahun 2022. Sebanyak 5 wilayah di Indonesia mengalami peningkatan dalam kecakapan digital. Meningkatkan literasi masyarakat Indonesia ini terus ditingkatkan. Di zaman sekarang ini rasanya sudah tidak cukup dengan hanya literasi dasar, yaitu kalau kita tahu dulu calistung, baca, tulis, hitung, dan ini harus didukung juga dengan literasi media, kemudian literasi visual, ada juga literasi teknologi, finansial, dan lain-lain. Internet juga digunakan di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, pariwisata, hingga perekonomian. Untuk itu pemerintah melalui Kementerian Kominfo terus mempercepat pembangunan dan juga literasi digital, sehingga digitalisasi bisa semakin merata. Baik, demikianlah tadi sudah kita saksikan bersama tentang apa itu literasi digital. Mulai dari pengertian literasi digital, ada contoh kasus dan penyelesaian literasi digital itu. Kemudian bagaimana caranya kita supaya bisa meningkatkan literasi digital khususnya dalam pendidikan. Kemudian ada berita-berita literasi digital yang ada di Indonesia.
serta banyak lagi yang kita pelajari tadi terkait literasi digital. Dan saya harap setelah menonton video ini, teman-teman semuanya dapat mendapatkan wawasan yang baru, kemudian juga bisa menginspirasi kita semuanya. Baik, akhir kata saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam video saya, dan saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa.